Firaun itu Ustaz, Nah. tidak dikubur, itu mana? Apakah maksud kubur itu adalah di dalam tanah atau ya kan? Jadi masuk kubur itu bukan di dalam tanah itu. Itu yang ada di tanah itu jasadnya. Bisa saja ada dalam perut ikan, ada perut harimau. Ada yang bertanya seperti ini, Bu, yang ekstrimnya tuh. Kalau memang ada azab kubur, coba bayangkan dulu orang pergi haji, berbulan-bulan di atas kapal, ada yang meninggal. Mana ada pengawet pada waktu itu? Di waktu ada terjadi meninggal, kemudian diselenggarakan, dimandikan, dikafani, disolatkan di atas kapal, lalu dikasih alat pemberat, apa batu atau besi, dicemplung ke laut. Mana alam barzahnya? Ya kuburnya laut itu. Lalu dia berpikir seperti ini lebih hebat cara berpikir orang, Bu. Sekarang dia dibenamkan ke laut 1 hari, 2 hari, mulai badannya kan air datanglah ikan hiu. Disambanya lapek kakinya cie. Lah nyelari ikan hiu kok. Dapet dia, disembahnya celai, dapet kepalanya, lari dia. Kemudian dapet tangannya, dapet ekornya, kabur raja itu raja lasadonyo. Ya nak, daging segala macam, tipulah ikan-ikan ketek-ketek. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya Allah mengazabnya? Apa dikumpul dulu ikan hiu itu? Coba bayangkan ibu-ibu, cara berpikir manusia kan? Kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada jadi ada, apa sulitnya Allah mengazab yang sudah ada? Ini kan keraja Allah dari pertanyaannya. Kita tidak tahu, ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Dia melihat fisik. Firaun sampai sekarang muminya masih ada, yaitu alam barzakh fisiknya, yang rohnya berada di alam barzakh. Itu dia. Nanti akan ketemu itu roh itu di mana dicabut. Ya kan? Nanti di ayat itu ada. Ya kan? Tapi menarik itu Ibu. Ini pakai hidup. Dapat ada hidup yang dinikmati, ada hidup yang tersiksa. Umpamanya di dalam Al-Qur'an itu surat At-Taubah umpamanya. Itu ada kalimat yang diberi di situ, umpamanya ini. Kata Allah, wa mimman haulakum min a'rabi munafiquna wa min ahlil Madinah, ya kan? Maradu ala nifaq, itu katakan. Ya kan? Orang-orang Arab Badui di sekelilingmu ada orang-orang munafik di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Ya kan? Orang munafik tadi. Lalu apa? Kata Allah, sanu'azibuhum marrataini. Kami azab orang munafik itu 2 kali. Summa yaruduna ila azabil azim. Lalu kami kembalikan nanti kepada azab yang besar. Pertanyaan ibu-ibu, mana azab yang 2 kali itu? Ini alam barzahnya. Baru nanti azab yang besar itu nanti di akhirat. Iya kan? Jadi kalau kita lihat di sini umpamanya bisa di dunia dapat musibah ya, sekatul mautnya. Ada nggak orang mati dalam keadaan berat matinya disiksa? Ada kan? Kami pukul ya dribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, saya sudah siapkan 7 materi menjemput husnul khatimah. Nah, sudah saya siapkan, nanti kita sampaikan sama ibu-ibu. Ya, sudah saya siapkan itu untuk menjemput husnul khatimah. Kalau bisa jangan meninggal dulu sebelum materi ini disampaikan. Hah? Amin. Maksudnya doa apa nih? Nah, bisa maksudnya tadi berapa ini?
marataini kan? Sanu'adzibuhum marataini tsumma yarudduna ila azabil azim. Menurut para mufassirnya ada tafsir Tabari mengatakan bisa maksudnya di dunia yaitu musibah atau ketika sakaratul maut atau di alam barzah di alam kuburnya tadi di azabnya. Nah, azim itu nanti di akhirat. Nah, baru yang azab yang sebenarnya. Nah, ini diskon azab saya dulu. Nah, kalau percobaan lah, iya kan? Nah, itu masuk di situ. Atau juga di sini ada kalimat di surat Al-Mu'min. Nah, an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwa wa 'ashiyah wa yauma taqumus saa'ah. Nah, ini sebelum terjadi kiamat. Adkhilu 'ala fir'aun asadul azab. Coba lihat di sini. Neraka itu kami perlihatkan kepada Fir'aun pagi dan petang. 46 surat Al-Mu'min atau juga nama lainnya apa itu? Al-Ghafir. Nah, nama lainnya. Kami perlihatkan kepada Fir'aun pagi dan petang neraka An-Nar. Ini masalahnya Ibu, mencari neraka itu tidak azab tuh. Tidak lalu oleh maka kalau makan waktu. Kalau model itu yang menakutkan itu pagi dan petang. Karena ada kalimat di sini ya kan taqumus saa'ah sampai hari kiamat. Berarti yang diperlihatkan neraka ini Fir'aun yang kita anggap tadi bukan di Mesir itu diperlihatkan. Ya kan? Diperlihatkan ini Allah abadikan fisiknya supaya menjadi pelajaran. Fir'aun itu dulu ibu-ibu kalau hujan hari ada tukang payungnya Bu. Kalau nyopai ada yang mendampingi, ada yang menunjukkan. Kalau pidato ada tagnya di WA, ya kan? Nah kalau dulu ini mereka tuh gaya-gaya Fir'aun tuh. Iya gaya Fir'aun tuh. Pintu fotonya dibukaan. Kalau panis ketek, kalau tagnya di bawaan, penanya di bawaan, kemudian di payungan. Itu kayak Fir'aun tuh. Ya. Nggak usah saya tulis dengan presiden, betul apa? Ah ini, jadi pondok dapur betul. Begitu gaya Fir'aun. Nah, bala tentaranya segala macam ada ini kekuatannya gitu. Jadi Fir'aun ini setiap waktu ada saja. Makanya Allah ingin bagi pelajaran janganlah kamu seperti itu. Nah, kembali pada ayat ini, ibu-ibu, karena adanya kalimat wa yauma taqumus saa'ah, ketika telah terjadinya nanti kiamat, baru dikatakan adkhilu 'ala fir'aun, masuklah kamu Fir'aun. Nah, karena ada Allah di sini, masuk keluarga-keluarganya, pengikut-pengikutnya. Asyaddul azab. Itulah neraka yang sesungguhnya. Jadi bukan tidak ada dalam Al-Quran tentang orang mau pikir pendak gitu. Sejelas-jelas itu gitu, ya kan? Nah ini juga dianggap oleh ulama seperti wala nuziqannahum min azabi adna duna azabi akbar. Ada dua nih azab ini. Satu azab yang kecil yang ringan, lalu kepada azab yang besar. Dua azab, satu yang kecilnya yang agak ringan, nanti yang besarnya, yang kecil itu 5. Kalau ada yang mengatakan tidak ada azab kubur, ada azab ini, coba pikirkan ini gimana nih, ya kan? Gitu. Jadi yang dekat itu alam barzah, yang besar itu adalah gitu. Ini ada kemarin 2 orang ditahan melalui ribut satu Indonesia kan, akhirnya dilepaskan kembali Mas Roy dengan Dokter Tifa kan. Ada yang menangkap, ada yang melepaskan. Itu dunia ya. Banyak sebenarnya Ibu. Oke. Jadi kita tidak minta doa kepada orang yang meninggal, justru kita yang mendoakan.
Coba ibu buka surat Al-Hasyr atau surat Al-Hasyr itu, surat yang ke-59 ayat 10. Ini patokan kita sebenarnya, ibu. Ya. 59 ayat 10. Nanti ada saatnya dibahas yang lebih dalam itu hari Jumat. Nah, di sini ada hubungan kita. Jadi hubungan iman ini, Ibu, hubungan dunia, alam barzah, hubungan dunia dan akhirat. Ayat 10. Jadi kalau ditanyakan, ada nggak hubungan kita dengan orang tua kita? Orang tua kita sudah meninggal nih. Ada nggak hubungan kita dengan mereka? Yang paling disepakati oleh semua ulama, hubungan doa. Tidak ada yang protes. Hubungan kita sesama orang beriman, walaupun tidak ada hubungan keluarga, karena hubungan iman, maka ada hubungan doa. Jadi berdoa itu bukan hanya anak yang soleh saja. Semua kita ini disuruh saling mendoakan. Siapa yang nyuruh? Allah. Ini ayatnya. Ayat yang ke-10. Ada doanya di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Nah, gitu ya. Orang-orang yang datang sesudah mereka itu Muhajirin dan Ansor. Ya kita lah orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Di hari Jumat kemarin kita bahas 2 ayat kan, yang hadir hari Jumat. Itu ayat 9, ayat 8 dan 9. Yang 8-nya bicara tentang Muhajirin, yang 9-nya bicara tentang Ansor. Nah, orang yang datang setelah kedua itu, mulai dari tabi'in sampai hari ini, itu orangnya. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang yang datang setelah orang Ansor dan Muhajirin, orang itu akan berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, gitu ya. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih duluan daripada kami. Memang mana yang lebih baik, kita atau para sahabat? Bukan lebih baik, ini saudaraku kata Rasulullah. Bukan lebih baik. Yang lebih baik itu masa Nabi, korun summa yadunaha. Kalau masa Nabi disebut sahabat, di masa kita ini disebut saudaraku. Kenapa disebut saudara Nabi? Karena kita tidak bertemu dengan Nabi tapi beriman. Masa terbaik itu pada masa Nabi, berarti sahabat-sahabat di situ. Setelah itu pada masa sahabat, berarti tabi'in di situ. Setelah itu masa tabi'in, berarti tabi'in. 3 generasi itu generasi yang terbaik. Kini orang setelah itu berdoa kepada Allah. Yang mereka doakan diri mereka dan orang-orang yang terbaik tadi itu didoakan juga kepada Allah supaya dosanya diampuni. Berarti ada hubungan kita dengan orang-orang yang terdahulu daripada kita. Makanya sampai hari ini kita tetap melaksanakan doa dalam sholat jenazah. Iya kan? Maka itu masuk rukun ya. Nah, di sini dikatakan bahwa wala taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah. Ya kan? Di sini ada kalimatnya, kita minta untuk orang-orang terdahulu, dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Betul-betul dia minta, jangan ada lagi dengki dalam hati kami. Jadi itu sepakat semuanya ibu-ibu bahwa orang beriman itu saling
mendoakan, ya kan? Nah, berarti ada hubungan kita yang mendoakan mereka, bukan mereka yang mendoakan kita. Kita doakan mereka. Makanya Aisyah bertanya, kita mau berziarah ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Makanya Rasulullah mengatakan, bacalah assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal muslimat ana insyaallah ikun lahikun. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, sesungguhnya aku insyaallah akan mengikuti seperti kalian. Ya kan? Berarti kita doakan mereka yang ada dalam kubur. Oke.